Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratish sya'ah yarfa'ul ilma wa yasbutul jahla wa yashrabul khamar wa yazharu zina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa huwa asdaqul qailin. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak akan membahas materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebagai seorang muslim yang beriman, maka marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk mudah-mudahan nanti pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna minal zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwabal ilmi wa zayyana bi khalaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartas sama bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doa semuanya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya sekarang sudah berada di kelas 10 dan kalian sekarang sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Mandastana. Bapak harapkan kalau niat kalian sudah sekolah, itu berarti adalah amanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada kalian untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Sesuai dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka dengan ada niat tersebut, Bapak harapkan kalian menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Amanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada kalian turuti dengan baik. Niatkan untuk benar-benar menuntut ilmu. Insya Allah keberkahannya akan kalian dapatkan. Jangan sampai nanti akibat kalian tidak fokus untuk menuntut ilmu, timbul sesuatu yang bisa mencerdai kalian dalam menuntut ilmu. Orang tua kalian menjadi malu karena akibat perbuatan kalian yang telah melanggar norma-norma agama atau peraturan sekolah. Jadi Bapak harapkan sekali lagi, berilah orang tua kalian penghargaan, kesuksesan daripada kalian menuntut ilmu di sekolah kita ini. Dengan hal tersebut mudah-mudahan doa-doa yang akan mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kalian akan Allah ijabah, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan berguna bagi agama, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan membahas materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32, dan surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat kedua, serta hadis tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Yang ketiga nanti adalah menganalisis
Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang pergaulan zina dan pergaulan bebas, alangkah baiknya kita bahas dulu tentang surah Al-Isra dan surah An-Nur, yang mana di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati yang namanya perzinahan. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di dalam kandungan surah Al-Isra ayat 32 tersebut, di sini akan Bapak menjelaskan tentang larangan mendekati zina sesuai dengan Al-Isra ayat 32. Larangan untuk mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina tersebut, adalah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina dalam pengertiannya adalah hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan, remaja, putri ataupun putra, yang mana mereka melakukan hubungan suami istri atau hubungan kaya suami istri tanpa melalui ikatan yang sah atau tanpa melalui ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Zina dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji karena sangat memiliki dampak negatif yang sangat merugikan orang banyak, merugikan kita sendiri. Di antaranya adalah akibat daripada kita melakukan perbuatan zina, yang pertama adalah mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seorang yang telah melakukan perbuatan zina, maka dia akan mendapat laknat, maka dia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kalau orang sudah mendapat laknat, berarti nanti hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan mendapatkan berkah, karena dia telah dicap oleh Allah telah melakukan dosa yang sangat besar. Yang kedua adalah hati orang berzina selalu diliputi kegelisahan, kegalauan, tidak tentram, dan jauh dari kekhusyuan dalam beribadah, karena dia merasa dia telah memberikan dosa yang sangat besar, yaitu berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga adalah dia malu bergaul dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena dia merasa dia sudah berdosa besar, sehingga dia merasa dikucilkan oleh masyarakat, hilang martabat harga dia termasuk orang tua dan keluarganya. Orang tuanya menjadi malu akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga nama baik orang tua, nama baik keluarganya akan tercoreng akibat daripada perbuatannya tersebut. Selanjutnya nanti keturunannya juga akan dicap sebagai orang-orang yang pezina. Jadi itulah adalah dampak negatif daripada orang-orang melakukan zina tersebut yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina merupakan jalan yang sangat buruk atau tidak baik. Jangan sampai kita untuk melakukan zina tersebut, karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu dengan cara menikah. Jadi bagi anak-anakku semuanya, kalau nanti kalian sudah lulus atau sudah menamatkan sekolah menengah atas ini, Bapak harapkan kalau misalnya kalian sudah mapan ataupun kalian sudah bekerja, maka kalau kalian sudah mampu untuk menghidupi keluarga, untuk meminang seorang perempuan, maka laksanalah pernikahan tersebut. Kenapa demikian? Dengan adanya pernikahan tersebut, insya Allah yang namanya pergaulan bebas, yang namanya perilaku untuk mendekati zina, insya Allah akan kita tinggalkan. Karena kita akan menjadi pasangan yang sah, pasangan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengarungi rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Oke, sekarang Bapak lanjutkan menganalisis atau menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Surah Al-Isra ayat 32 berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat mungkar, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena zina adalah sebagian daripada dosa besar, dosa yang sangat besar atau yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinahan bukan saja dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tapi perzinahan juga bisa dilakukan oleh sesama laki-laki atau perempuan yang disingkat sekarang dengan istilah LGBT. Misalkan seorang laki-laki dengan lelaki melakukan perzinahan, atau seorang perempuan dengan perempuan melakukan perzinahan. Nah, perbuatan tersebut sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumannya sangat luar biasa di akhirat kelak.
anak-anakku semuanya yang berbahagia, di antara contoh-contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian melakukan pergaulan bebas. Bagaimana melakukan pergaulan bebas? Kalian tidak mengikuti tatanan-tatanan ataupun koridor yang telah diatur oleh Islam, yang telah diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian bebas bergaul, kalian bebas jalan-jalan dengan kawan yang bukan mahram, kalian bebas berdua-duaan di tempat yang gelap. Nah, hingga yang demikian bisa mengakibatkan daripada terjadinya perzinahan. Kenapa demikian? Karena seorang laki-laki dan perempuan yang duduk berduaan ataupun mereka berduaan di tempat-tempat yang sepi, ketiganya adalah syaitan. Nah, syaitan tersebut menggoda untuk nanti kalian berlaku yang namanya perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, yang kedua adalah kalian mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Nah, tempat-tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat maka harus dihindari. Contohnya adalah misalkan kalian mendekati tempat-tempat yang di tempat tersebut menampilkan daripada orang atau seorang perempuan yang mengumbar auratnya dengan sengaja, misalkan konser musik dan sebagainya. Nah, hal tersebut timbul nanti di pikiran kalian untuk melakukan yang namanya perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, yang selanjutnya adalah melihat aurat atau menghayalkannya. Nah, jika seorang laki-laki ataupun remaja melihat aurat seorang perempuan dan syahwatnya timbul naik nanti, maka otomatis dia akan melakukan yang namanya perzinahan. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka bagi seorang perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya dengan baik. Jangan sampai nanti akibat aurat tersebut timbul kita menjadi bahan penglihatan bagi laki-laki yang nafsu syahwatnya telah terangsang, sehingga mereka memaksa untuk melakukan yang namanya perzinahan. Atau juga mungkin nanti di antara kalian membaca tayangan ataupun situs-situs yang berbau pornografi, sehingga yang demikian mengundang daripada nafsu syahwat. Nah, sehingga kalian menghayalkan untuk bisa melakukannya hal tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Bapak harapkan untuk menghindari ataupun mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan daripada kalian untuk mendekati yang namanya perzinahan. Karena zina adalah merupakan dosa besar. Dosa yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga dan masyarakat, semuanya akan tercoreng akibat daripada perbuatan kalian. Maka mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan zina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekarang akan Bapak jelaskan tentang isi kandungan surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat kedua tentang perbuatan zina yang telah Bapak bacakan tadi. Orang yang melakukan perzinahan, laki-laki atau perempuan, hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Hukuman bagi pelaku perzinahan akan memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi orang lain generasi berikutnya. Untuk kemudian orang tersebut atau masyarakat berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa atau mau melakukan perzinahan tersebut, karena hukumannya sangat luar biasa. Orang yang memberi hukuman terhadap pezina tidak boleh berbelas kasihan dalam melaksanakan tugasnya. Hendaklah ia konsisten dalam menjalankan agama aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbelik kasih, merasa iba atau sejenisnya. Teknis pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman, disaksikan oleh masyarakat umum, sehingga mereka memberi pelajaran tersendiri bagi pelaku, juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, kapan hukuman ini dilaksanakan? Nah, di negara kita Indonesia, karena kita bukan negara yang menganut daripada hukum Islam, maka nanti Allah yang akan membalasnya di akhirat kelak. Allah akan mendera orang-orang yang berzina tersebut dengan deraan yang sangat luar biasa, karena akibat daripada mereka melakukan perzinahan tersebut. Untuk itu anak-anakku semuanya, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada perbuatan zina tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah hikmah dilarangnya pergaulan bebas dan zina menjaga harga diri kita, kehormatan dan martabat kemanusiaan seorang muslim daripada orang banyak. Kalau kita tidak melakukan perbuatan zina, harga diri kita akan menjadi baik, kehormatan kita menjadi baik, dan martabat kemanusiaan juga kita akan menjadi baik. Kita dipandang oleh orang banyak sebagai orang-orang yang baik, tidak dikucilkan, tidak dilecehkan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
menjaga keturunan kita agar terhindar dari ketidakjelasan atau nasab. Karena apa? Karena orang-orang yang berzina nasabnya tidak akan jelas, nasabnya menjadi kabur karena mereka telah melakukan perbuatan sangat dilaknat atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauh daripada yang pergaulan bebas dan zina adalah supaya kita bisa menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan tersebut, seperti penyakit kelamin, HIV dan AIDS. Maka orang yang biasanya suka gonta-ganti pasangan, orang yang biasanya suka melakukan perzinahan, maka otomatis dia akan menderita penyakit kelamin yang sangat luar biasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah menghindari dari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Sering anak-anakku semuanya kita melihat di media-media, televisi dan sebagainya, bayi-bayi yang tidak berdosa, mereka ditaruh di tempat-tempat sampah, disilokan dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sang perempuan tersebut malu mempunyai anak tanpa ada ikatannya pernikahan, hingga mereka nekat untuk membuang hasil daripada perzinahan tersebut. Atau juga bagi seorang perempuan yang telah melakukan perzinahan, timbul dia hamil luar nikah, hamil tanpa adanya ikatan pernikahan, sehingga dia merasa malu, dan ternyata laki-laki yang telah menghamilnya tidak bertanggung jawab, maka dengan sangat singkat, dengan tanpa pikiran yang panjang, dia melakukan bunuh diri sehingga dia meninggal. Selanjutnya adalah memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina menimbulkan rasa takut mendekati zina. Maka bagi orang-orang yang berzina, efeknya sangat luar biasa bagi orang lain, karena nanti dia dicap sebagai orang-orang yang penzina. Bagi seorang yang pernah berzina, maka otomatis mulai daripada keturunannya sampai beberapa keturunan akan dicap sebagai orang-orang perzina, karena dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang berbahagia, jadi bagaimanakah kita untuk menjaga diri daripada perbuatan zina tersebut? Atau kita menghindari pergaulan bebas zina tersebut? Di sini akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah anak-anakku semuanya berpakaian menutup aurat. Artinya aurat kalian tutup dengan rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan kalian anak-anakku semuanya akan terjaga. Kalau kalian menutup aurat dengan baik, maka kalian melangkah juga dengan baik, maka insya Allah orang yang melihat tidak akan syahwatnya timbul, tidak ada rasa ingin melihat terlalu jauh kepada kalian, karena kalian telah menutupi diri dengan tatanan Islam yang telah kalian jaga. Yang kedua, anak-anakku semuanya memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang baik, yang soleh akan mengajak kita berbuat baik dan saling mengingatkan perbuatan maksiat. Intinya adalah kalian kalau bergaul dengan teman, memilih teman, carilah teman yang baik, yang bisa mengajak kalian untuk kepada kebaikan, yang bisa menuntun kalian untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga nanti kalau kalian melakukan sesuatu yang menjerumus kepada jurang kemaksiatan, dia akan menegurnya untuk mengingatkannya agar kalian kembali kepada jalan Allah. Yang kedua, anak-anakku semuanya, menghindari pergaulan bebas adalah menghindari tempat-tempat maksiat yang memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jika kita berada di tempat maksiat tersebut, maka akan sulit berpaling dari berbagai macam namanya kemaksiatan. Jadi hindari tempat-tempat yang bisa memberikan peluang kalian untuk merasakan perzinahan tersebut. Selanjutnya adalah hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran. Anak-anakku semuanya, di dalam Islam tidak ada yang namanya istilah pacaran. Di dalam Islam ada namanya ta'aruf, saling mengenal, artinya tidak ada syahwat. Kalau pacaran ada unsur syahwat, tapi kalau ta'aruf adalah saling mengenal untuk nanti menjadi pasangan yang baik, pasangan yang menurut daripada tatanan Islam. Atau juga kalian berdua di tempat sepi, sehingga menimbulkan efek negatif bagi orang lain, atau misalkan berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi atau situs-situs yang tidak bertanggung jawab, maka jauhilah hal yang demikian. Selanjutnya, untuk menghindari pergaulan bebas dan zina adalah mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, kegiatan yang baik, seperti kalian membaca buku keislaman, menghadiri majelis ta'lim, mendengarkan ustadz dan ustazah memberikan
Ca'lim, memberikan kiramah kebalasan untuk penyegaran kolbu atau hati kalian. Kalian ikut organisasi dalam remaja masjid. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seseorang membuat hayalan, membuat angan-angan kosong, dan timbul tergoda untuk melakukan yang namanya perzinahan. Yang terakhir, yang mungkin harus kalian lakukan anakku semuanya adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, membaca Al-Qur'an serta mohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi teduh, sehingga apapun perbuatan yang telah dibisikkan oleh setan yang namanya perbuatan jahat, maka insya Allah akan terlindung. Kenapa demikian? Karena hati kita sudah banyak mengingat Allah dengan kita berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sering beribadah untuk memperbanyak nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua kelas 10 yang berbahagia, demikianlah materi tentang menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan bebas dan perbuatan yang menjurus kepada perzinahan, yaitu surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Sebelum Bapak menutup materi pada hari ini, kembali Bapak berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perzinahan. Anak-anakku semuanya menutup aurat dengan baik, dengan rapi dan sopan. Berpakaianlah secara islami sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, insya Allah kita semua akan terhindar yang namanya pergaulan bebas dan perzinahan. Dengan anak-anakku menutup aurat dengan baik, maka bagi orang yang memandang, laki-laki yang memandang kita, insya Allah mereka akan tidak terpesona ataupun tidak ada unsur syahwat yang mereka lihat karena kita telah menutup aurat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pesan Bapak untuk anak-anakku semuanya, jaga selalu kesehatan kalian, selalu ingat dan berbakti kepada orang tua, dan juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa agar kita semua mendapatkan kemudahan di dalam pembelajaran, kemudahan di dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dengan niat kita ibadah menuntut ilmu, Allah berikan pahala kepada kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.